misalnya ada yang bilang ih suka-suka gue nggak divaksin atau enggak, itu kan hak gue gitu kan. Kalau memang sampai ada yang berpikiran seperti itu, dan gue akan ngomong juga hak gue juga untuk ngejauhin lu tuh nggak nggak melindungi diri lu sendiri, gimana lu melindungi orang? Jadi lu jangan berpikir nantinya lu bakal dikucilin, lu jangan berpikir nanti sakit hati gitu. Karena gini, orang yang udah vaksin aja itu bisa kebobolan kena, apalagi yang enggak. Salam dari Bayan. Yang baru mampir di channel gue, perkenalkan dulu. Nama gue Yuni alias Manyun. Hari ini gue mau sharing, gengs. Sharing mengenai vaksinasi corona ya. Jadi gini, gengs, ya. Buat gue, vaksin corona itu sangat-sangat penting. Ya, buat gue tuh capek ya. Udah setahun kita tuh dilanda corona, ya kan? Nggak ada kejelasan kapan nih ya game overnya gitu. Secara gitu kan, kita pasti udah kangen dong. Yang namanya kumpul-kumpul, back to the normal lagi gitu kan. Itu tuh pasti kangen banget. Aduh, karena gue ngalamin sendiri, gue stres banget gitu loh ya, karena corona ini. But anyway, kita termasuk happy juga ya. Kalau gue sih termasuk orang yang happy gitu, ada vaksin ini gitu. Karena paling enggak gini loh, ada secercah harapan gitu. Ada secercah harapan kita bisa melindungi diri kita gitu. Dan di sini gue udah registrasi dari bulan Januari kemarin, ya kan? Gue, suami gue, dan mertua gue, ya kan? Berhubung mertua gue ini udah manula ya, umur 80-an, jadi dia dululah yang divaksin gitu lah ya kan. Memang udah ada grade-nya ya, maksudnya udah ada fase-fasenya ya. Jadi kita nggak bisa gue mau cepet nih, nggak bisa itu kayak gitu ya, gengs ya. Gue rasa di seluruh negara pun ada aturan mainnya ya. Nah, ini vaksinnya nih, vaksinnya seperti ini, gengs. Jadi ini ada kode-kodenya dia. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Ini buktinya kalau dia udah vaksin, dan sama dikasih ini bukti dia vaksin pertama dan vaksin kedua. Jadi dia happy, gengs, karena badannya tuh udah terlindungi gitu. Buat gue, orang-orang yang udah vaksin gini happy karena melindungi gitu. Paling tidak tuh kita udah melindungi, memproteksi diri kita dari virus ini gitu lah ya. Paling nggak tuh seperti itulah ya. Dan si vaksin ini pasti punya efek samping ya, gengs ya. Itu karena juga kan metabolisme tubuh orang kan beda-beda ya. Jadi otomatis dengan sendirinya reaksi yang ada di tubuh kita pun juga beda-beda gitu ya. Ya kayak gini aja lah ya, kita kan minum obat batuk gitu kan, ada kan efek sampingnya, mengantuk gitu kan ya, reaksi-reaksi yang seperti itu gitu. Dan sama sih si suntik corona ini ya, yang gue tahu ya, dan gue ngeliat sendiri gitu, reaksinya tuh ya macem-macem gitu kan. Berhubung mertua gue ini dia reaksinya cuman agak sedikit sakit ya, bukan sakit yang bagaimana, enggak, sakit agak nggak bisa bergerak gitu loh ya. Jadi agak sedikit apa sih, susah digerakin gitu tangannya gitu kan. Ini yang pertama gitu, reaksi pertama. Reaksi kedua juga sama, gengs. Jadi agak-agak blue spot yang bekas disuntik ya, cuma sehari doang udah nggak ada masalah gitu kan, dan susah sama digerakin gitulah ya. Efeknya seperti itu, gengs. Jadi nggak terlalu yang anfal banget tuh, enggak gitu kan. Dan gue juga belum nemuin kasus
gara-gara divaksin sampai wafat gitu. Gue belum ada, cuman kalau reaksinya jadi agak sedikit sakit atau sedikit panas, demam, ataupun yang bengkak-bengkak, ini ada juga ya kasusnya ibunya suami gue, temennya gitu ya. Jadi suami gue punya temen, ibunya divaksin juga gitu kan, dan reaksinya dia tuh pada bengkak-bengkak gitu, apa namanya, mukanya mungkin ya alergi ataupun itu reaksi dari si vaksin ini ya. Kalau menurut gue sih seperti ini, dan juga dokter juga bilang ini reaksi dari si obat gitu kan. Besoknya balik lagi normal gitu, dan nggak ada sesuatu yang menggegerkan bagaimana tuh, nggak ada. Ini ya khususnya nih orang-orang tua nih, orang-orang yang udah berumur gitu lah ya, yang nggak mau divaksin. Aduh, gila loh coy. Ini ya untuk kita yang lebih muda ya kan. Ini kalau ada orang-orang tua kita, orang yang lebih mau dikenal ataupun tidak gitu, tolong aja dikasih tahu kalau yang pertindakan mereka tuh salah. Kenapa harus vaksin? Karena kita harus memproteksi diri dan orang lain, bukan buat karena kita takut, karena kita dengaran omongan orang yang negatif-negatif segala macam jadi kita takut. Come on, gak kayak gitu. Kalau lu sayang, pasti lu udah ngelakuin. Karena ya ampun, lu kebayang gak sih ini virus beginian, si koronce ini nggak tahu loh cara basminya tuh sampai 100% tuh nggak ada loh. Jadi kita cuma disuruh vaksin aja untuk melindungi diri. Kebayang gak sih lo kalau orang udah yang tua ya kan, yang imunnya juga udah rendah kan pastinya kan, itu kan rentan dari penyakit. Dan mereka ini yang susah gitu ya, yang nggak mau divaksin alasannya tuh kadang lucu gitu ya, karena takut, karena omongan dari siapalah gitu kan, dari orang yang ditakutin ngomong nggak boleh begini karena haram segala macam. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Bayang nggak sih, itu di Arab aja, negaranya negara muslim loh, mereka vaksin juga coy. Ini ngomongannya bukan masalah agama lagi begini, ini di seluruh negara coy. Dan ini juga kayaknya ya, kalau lu nggak vaksin, lu tuh nggak bisa keluar negeri. Karena nanti begitu lu sampai di luar negeri, mereka tuh tanya, lu divaksin belum? Kalau lu nggak nyiapin ini bukti vaksinnya, lu udah vaksin, suruh pulang lu. Kebayang nggak sih? Kebayang begitu nggak sih? Nanti di seluruh negara tuh, gue rasa ini modelnya kayak sistem ini loh, kayak paspor mungkin ya, kayak KTP-nya lah si vaksin ini gitu. Jadi nanti lu kalau kemana, ke negara-negara mana yang tadi yang dimintain itu, lu udah vaksin belum? Lu kebayang kan kalau lu mau pergi umroh, contohnya lah ya, terus tiba-tiba lu nggak punya, kalau lu tuh udah divaksin COVID gitu. Itulah, itu contoh-contohnya seperti itu gitu. Karena kenapa itu sangat-sangat pentingnya seperti itu gitu, melindungi orang lain dan melindungi diri kita gitu. Jadi ini untuk kalian tuh, tolonglah orang tuanya tuh dikasih tahu, dikasih pengertian gitu ya. Paling nggak tuh kita bukannya nggak sayang ya sama orang tua gitu ya, paling nggak tuh melindungi gitu, melindungi diri gitu. Itu lebih penting, memproteksi diri, sedia payung sebelum hujan. Kalaupun takut karena berefek apa-apa, itu reaksi normal dari tubuh manusia. Ngerti kan? Lu beli obat di warung aja kan ada bacaannya tuh kan, ada efek samping. Nah iya, kayak seperti itu coy, contohnya. Ya, ini juga kan dokter Tirta tuh udah support banget gitu lah ya, udah menggalangkan gitu kita tuh, kenapa kita harus wajib vaksin gitu ya, karena ini gitu. Jadi gue harap banget gitu kan, untuk generasi kita nih, generasi gue, generasi yang udah tua juga, yang generasi muda, kita semua vaksin gitu. Jangan cuma karena omongan orang terus jadi nggak mau vaksin karena takut atau segala macem. No, nggak gaul lu. Kalau menurut gue lu nggak gaul yang kayak begitu gitu.
Terus kalau misalnya ada bilang, ih suka-suka gue, nggak divaksin atau enggak, itu kan hak gue gitu kan. Kalau memang sampai ada yang berpikiran seperti itu, dan gue akan ngomong juga, hak gue juga untuk ngejauhin lu. Kenapa? Ya seperti tadi gue bilang gitu kan, lu tuh nggak melindungi diri lu sendiri, gimana lu melindungi orang? Jadi lu jangan berpikir nantinya lu bakal dikucilin, lu jangan berpikir nanti sakit hati gitu. Karena gini, orang yang udah vaksin aja itu bisa kebobolan kena, apalagi yang enggak pakai, yang enggak divaksin gitu, intinya seperti itu. Lalu pikir sendirilah aja, kalau lu sayang sama diri lu, sama orang lain, sama keluarga lu, sama orang yang sekitaran lu ya, lu vaksin. Gitu aja lah ya. Pokoknya buat kalian yang belum vaksin, cus registrasi dulu, karena nunggunya memang agak lama. Karena nunggu si obat ini nggak cepet, gengs. Gitu, jadi kita harus waiting list dan sabar gitu. Oke, gengs, see you di next video gue berikutnya. Bye-bye.